lu tahu sendiri kan kalau misalnya yang aspek-aspek luar Ya. abang-abangannya kayak mana, Abang sejalan ini, tengah mukanya serem gitu serem, kan. diserem-seremin kayak teriak-teriak, Iya. ayo semangat semangat semangat. Sini enggak sama sekali, kayak abang-abangnya ya kayak temen malah. Ustadznya atau dosennya di sini juga santai-santai semuanya ya. Santai. Ida arabta ilma ya bunayya amkutuna wa kun ma'i sawiya fi Andalusia wala tubali bi kulli himmatin wa khud maqali ta'ud bi ilmin wa bi hali sholihin wa siri ahli lahima fathin. Dan aku berkata kepadanya, tinggalkanlah aku, ya lupakanlah aku, fa innani syaghaftu bi tahsilil ulumi bi kashfiha. Sesungguhnya aku telah tergila-gila dengan menuntut ilmu dan membuka ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan nih para penonton-penonton yang setia di channel kami yang pastinya kembali lagi di program kesayangan kita di Mali Podcast Andalusia. Tempat di mana bahasa Arab bukan sekedar buat pelajaran, tapi jadi bahan cerita dan bahan ketawa. Yang pastinya ada yang baru nih, hostnya itu baru, yaitu saya sendiri dengan Eka Prasetya yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Yang kita sudah ada nih di sini dua bintang tamu kita. Nggak ada dulu ya. Dua bintang tamu kita ini ada Mujib dan juga ada Rapi. Oke, coba kenalin kalian satu persatu. Ya, nama saya Mujibur Rahman, biasanya dipanggil Mujib. Saya ada Mas Santri baru Andalusia tahun ajaran 2024-2025 ya. Jadi saya ini bukan dari Andalusia, tapi saya dari lulusan Pondok Mahat Alisan wa Taqwa. Alisan wa Taqwa Kebumen, Takhusus Tahfiz. Oh, Bang Rafi, gimana? Nama saya Rafif Errol Zain. Saya juga mahasantri Andalusia bareng sama Mujib. Saya berasal dari Cilacap. Cilacap. Saya asli Andalusia sebelumnya di sini. Sama-sama semester 1 kali ya. Sama-sama semester 1 ya. Ini semester. Iya, semester. Iya, Kalau semester saya dari semester 3 ya. Oke. Kira-kira penonton yang pastinya udah penasaran banget nih. Kita akan ngulik-ngulik cerita-cerita mereka. Gimana sih mereka memulai perjalanan menuntut ilmu mereka di Mahat Ali Andalusia, yang pastinya akan kita bahas lebih dalam di hari ini di podcast satu ini. Jadi check this out. Oke, luar biasa Bang Mujib. Ya. Oh bisa sih nyantol di Mahat Ali Andalusia. Tuh, gimana ceritanya? Ya ceritanya sih tahun ini sebenarnya nggak mau kuliah ya. Iya. Nggak mau kuliah, dan niatnya dulu di pondok, datang ke pondok habis liburan lebaran tuh pengen hafal Quran dan lanjut sampai khatam 30 juz. Tapi pas tiba-tiba sowan habis lebaran itu ke Kiai saya, Kiai Haji Dr. Agus Salim LCMA Kebumen, itu dibilang, Jib, kamu habis ini udah nggak usah ngapal. Iya. Udah nggak usah ngapal, belajar kitab aja. Belajar kitab di Andalusia, Leler, Kebumen. Terus gimana ijazahnya? Aman ijazah. Semuanya nanti daftar masuk aman. Soalnya saya juga kebetulan kayak saya penguji skripsi sini. Iya. Skripsi sini, habis itu ya Dau Kiai ya. Juga gara-gara mungkin udah beberapa tahun di sana nggak hatam-hatam, udah tua juga, dan udah ngeliat potensi saya sebagai santri yang lebih condong ke kitab. Iya. Ya kita mantep-mantepnya aja, sami nawatokna ya. Mahat Ali Andalusia. Mahat Ali Andalusia. Oke, jadi dia ini SMP SMA-nya itu di luar Andalusia ya.
terus masuk ke sini. Nah, kalau Rafif sendiri ini yang udah dari SMP, bahkan lebih tua mondoknya daripada saya sendiri ya. Dari SMA. Oh, dari SMA. Sama berarti ya? Sama istiadat berarti kita masuk dari SMA. Iya. Nanti ada istiadat mutahorijin baru Mahat Ali Andalusia. Coba gimana ceritanya kok bisa kecantol di sini sih? Saya pertama kali sebelum ini cerita sedikit tentang mutahorijin Iya. saya. Waktu SMA dulu saya malah sama sekali nggak terpikirkan tentang bagaimana sih saya akan ke Mahat Ali gitu Iya. loh. Tapi semenjak mutahorijin, terus saya kenal-kenal kakak kelas segala macamnya. Alhamdulillahnya saya bisa ketarik di situ dan saya kayak bahasa gampangnya panggilan jiwa. Panggilan kalau jiwa. sekarang. Bukan panggilan alam ya. Maka dari itu saya setelah lulus haflah kemarin ini kan, saya baru haflah kemarin. Saya putuskan Bismillah lah di Mahat Ali. Mahat Ali. Orang tua Alhamdulillah mendukung semua. lanjut di Mahat Ali. Ya, benar sekali. Terus BTW nih guys, Mas Mujib ini bahasa Jakartanya itu lancar banget. Karena asalnya dari Emang orang Jakarta. dari Jakarta. Datang ke Andalusia, Banyumas, Kebasen, Randegan. Ada culture shocknya nggak kira-kira di sini? Biar pertama pasti bahasa ya. Bahasa. Dan apalagi latar belakang pondok saya yang kemarin Nah, itu beda banget sama di sini. Sini kan lebih ke salaf. ya. Tapi kalau pondok saya Tafiz modern berbasis Gontor. Karena kiai saya juga alumni Gontor. Ya. Ya, seperti ya bahasa tarkib makna Jawanya dan kurang banget. Kaget yang ada sorogan, Ya. apa bandongan, Oh. gitu. Itu kegiatan di sini 180 derajat beda banget sama pondok saya yang lama. Apalagi sorogan sama Abah. Mana pernah sama kiai saya langsung sorogan kayak gitu. Disuruh baca, utawi iki. Baru pernah. Baru pertama kali. Tanggapannya gimana Abah waktu itu? Kemarin sih ya dari 2 bulan terakhir ini kepilih sama Abah buat baca. Itu kan random ya. Iya. Itu baru 3 kali apa 4 kali ya? 4 kali apa 3 kali. Yang pertama cuma deretan, terus ditanya yang pertama kali banget itu di pas qawaid malam. Qawaid. Nah, sambil rapid. Nah, kayak gini nih pas persis. Iya. Dia juga gemeteran gitu. Kayak udah lama gemeteran, habis itu sampingnya. Aduh, kena gua nih. Kena. Kayak udah latihan lah. Udah belajar dulu ya sebelumnya. Utawi kiku ya. Terus pas nyampe lafaz yang sebenarnya tahu artinya, tapi bahasa Jawanya nggak tahu. Tufarikuhu. Memisahkan. Wah, langsung. Min aina anta? Ana min Jakarta. Oh, anta tulab jadid. Naam. Ya udah. Ayo lah. Satakunu jauhian ya. Talam biluqatil jauhiyah. Wah, kesini jauh-jauh. Tak kira mau bahasa Arab atau tiba-tiba suruh sama Abah bahasa Jawa. Oh ya Jawa. Sok gitu Iya. Yang terakhir itu pas audoh Masaleh. Iya gimana? Itu nggak berderet, tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dipanggil. Iya. Mujib. Bukan Mujib. Bukan pakai apa panggilnya? Nama kiai. Nama kiainya yang dulu. Iya, udah langsung. Ayo habis Al-Fatihah kan, Al-Fatihah terus bandat 1. Alhamdulillah nih. Kan kalau bandat terus ya. Terus. Iya. Siapa itu yang Syarifah tuh? Syarifah dapat. Terus itu. Ayo Agus Salim. Dokter Agus Salim ayo. Ikra. Dokter Agus. Wah, siapa lagi Dokter Agus Salim di sini? Baca adalah habis itu pun jauhian ya. Ngobrol dulu. Iya. Jakarta. Minain bapaknya dari mana, kakeknya dari mana. Oh, ya udah besok jadi orang Jawa ya, pakai bahasa Arab. Ya, orang Jawa mana? Orang Jawa Purwokerto tuh. Apaan Purwokerto? Purwokerto. Iya, hiya boniyah, solihah, wa alimah. Wah, maksudnya apa nih? Bahasa Jawa, lo kepikiran. Amin dulu. Nam. Udah, Samir, Ikra. Habis itu gue, apa jodoh gue orang Purwokerto ya? Purwokerto, orangnya kaya. Solihah, alimah. Dicari sama Bang Mujib. Langsung aja komen nanti ya. Saya kaya gitu. Gak.
tujuannya sini ya. Kriterianya 3 ya. Ketiga itu yang pastinya. Allahu a'lam bishawab ya. Nah kalau Rafif sendiri ada ya pasti dari SMA itu kan berarti 4 tahun. 4 tahun di sini. Kelas 1, 2, 3 Mutahor, Mutahor. Mahat Ali. 4 tahun penyesuaian di Andalusia. Tapi tetap ada bedanya nggak ketika di Mahat Ali? Tetap kalau misalnya sejalan dengan ini itu tetap ada bedanya karena semasa di SMA ataupun di Mutahorijin itu Ya. kan kita ya malam tetap ngaji sama Abah kan, ngaji Alfiyah. Cuma kan bedanya di Mahat Ali itu kan ketika ngaji Alfiyah itu kan maksudnya Abah yang langsung itu loh. Artinya besok kita yang baca Kita yang tentang baca. apa yang kemarin Ya. kita Abah kan. Kita baca ulang. Iya, kita baca ulang. Tapi kalau misalnya di Mahat Ali itu benar-benar kita harus bisa atau belajar bareng-bareng agar supaya bisa ketika besoknya ngaji Abah kita bisa untuk membaca lagi. Baca, cari makna sendiri. Iya, kita. cari mana sendiri itu yang menurutku culture shock karena baru pertama kali. Pertama kali. Tapi seiring berjalannya waktu, jujur aku alhamdulillah dengan adanya itu dan dengan adanya di Mahat Ali bersama teman-teman kerasa lah bahwasanya agak-agak ya sedikit-sedikit demi sedikit bisa paham gitu. Tapi tetap punya target untuk suatu saat kan. Pastinya karena Mahat Ali dibangun bukan untuk apa ya, maksudnya tidak dalam rangka main-main kan. Ketika di Mahat Ali apapun ya sering dawuh, insya Allah kalau misalnya 4 tahun kamu serius, insya Allah bakalannya bisa. Bisa. Itu yang saya dan teman-teman pegang. Bisa bahasa Jawa dulu, Ci. Iya. Nyong kencot ya. Iya. Gitu, keren banget ya. Terus untuk kalian berdua ini ketika kalian awal-awal Mahat Ali kan sama ya kayak kuliah-kuliahan di luar kan ada Iya, ospeknya, ada makrabnya. Ada nggak sih yang berkesan buat kalian di acara ospek atau makrab itu? Apa ya? Kalau ospek sama makrab sebenarnya katanya emang sesuai dengan kayak perkuliahan luar ya. Tapi sebenarnya beda jauh. Lu tahu sendiri kan kalau misalnya yang ospek luar, Ya. abang-abangannya kayak mana, sejarak mukanya serem serem-seremin, kayak teriak-teriak. Iya. Ayo semangat. Sini enggak sama sekali. Kayak abang-abangnya ya kayak temen malah. Abang-abangannya yang ngospek waktu itu siapa? Beliau sendiri ya. Iya. Beliau sendiri yang ospek dan yang lain-lain itu ya sebenarnya nggak ospek, cuman pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan. Kurikulum, Iya. lomba-lomba, habis itu makan-makan, udah. Sisanya langsung kegiatan seperti biasa. Dan hebatnya di sini, nah namanya seharusnya yang ada kakak kelas, ada kelas itu kan ada jenjang yang berbeda ya, circle yang berbeda. Tapi sini enggak sama sekali. Kayak sana 1, sana 2, sana 3, sana 4, bahkan sana 5 yang lagi skripsian, itu kayak ngumpul bareng, kayak Ngopi lah ngopi gitu bareng gitu loh. Nggak pernah ada Belajar perbedaan bareng sosial ya. gitu Belajar bareng loh. Bahkan sampai belajar bareng ya. Itu loh sorogan sampai jam 2 sama Bang Aop ya. Bang Aop, Imamuna, Syekhuna, Imam Aop yang lagi pusing skripsi ya. Masya Allah ya. Ya, kita doakan kepada beliau-beliau yang lagi skripsi, Ibu permudahkan sama Allah. Amin. Dilancarkan, amin. Makanya Hans diganti sama ini. Iya. Bang Hans, skripsinya lancar ya. Tapi sama siapa sorogannya? Sama Bang Aop juga? Enggak, kalau aku beda. Tapi kalau misalnya dari sorogan sendiri itu emang sebelum Mahat Ali aku udah diajak. Iya. Jadi ajak sama Wildan. Oh iya. Wildan itu ngajak, ayo kalau misalnya malam kan Mutahorijin kan setelah ngajabah itu screeningnya free kan. Iya, free. Nah untuk mengoptimalkan waktu itu diajaklah aku sama dia. Ayo, nggak apa-apa kadar. Maksudnya untuk ya perkenalan lah katakanlah. Tapi dari itu ya alhamdulillahnya dari sorogan itu malah aku tambah betah di sini. Dalam artian malah nggak mau pergi cari yang lain gitu loh. Nah, Udah pengen menetap di sini. Makanya jujur aku ya berterima kasih banyak pada salah satunya Ustadz Wildan. Abang Wildan. Kawang Wildan. Adanya. Abu Sorof atau fikih pokoknya semuanya ya. Gila. Itu Belajarnya Sapinah doang loh. iya tapi Tapi gitu kan. buka-bukanya ke Bayjuri, Bu Jeromi, Syar Muhadzab, semuanya dibuka. Fis KTB dan lupa. Iya, Mat Fis Ali. KTB. Mat Ali.
Bukan main-main ya. Lah kalau sama dosen-dosennya sendiri itu kan di sini kita ada dari Syekhuna Masri ya, itu kan Oh, iya, nah, itu nah. kan Wow. udah dari kakak kelasnya kita disuguhin sama kitab-kitab kuning setiap hari slogan, setiap malam kan sampai jam 1, jam 2. Berapa sampai jam berapa biasanya kalian slogan? Sorokan sih. Itu kondisional, tergantung. Kalau misalnya untuk kelompokku ya, Iya. biasanya kan kita lihat dulu gini, membahasnya bab apa juga, waktunya bagaimana, kira-kira panjang apa enggak. Kalau misalnya sering-seringnya ya lebih dari jam 12 gitu. Karena kan ya setelah kita ngaji abah, kan kita kalau terempat kan, Iya. kita terempat selesai jam 10 atau setengah 11 lah ya. Di situ kan kloter 5. Iya. Lah untuk menu kloter 5 biasanya disiapin sama anak, karena kloter 5 kan dari Wildanya sendiri kan itu kloter 5. Iya. Terus setelah itu habis itu langsung serogan Oke, itu malamnya. ngalamin. Siangnya, pagi, siang, sore itu kita berhadapan dengan Masya Allah dosen-dosen kita. Di situ ya, ini kita ada peraturan guys di Mahat Ali itu. Kalau di kuliahnya sendiri itu wajib bahasa Arab. Nah, Dari Senin sampai Sabtu. Nom. Kalau di asrama juga sama, pagi, siang, sore, malam pakai bahasa Arab juga. Kalian-kalian nih yang baru-baru di Mahat Ali kan waktu itu dapat dispensasi 2 bulan ya, Iya. nggak pakai bahasa Arab, Iya. ya kan? Iya. Dari Ustadzuna Masri, ya kan? Gimana setelah 2 bulan itu kalian cukup adaptasi nggak sama bahasa Arab di sini? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau saya alhamdulillah bisa ngikutin Iya. banyak mufradat baru ya. Bisa ngikutin peraturan berbahasa Arab di asrama maupun di perkuliahan, dan mufradat dan uslub-uslub baru yang nggak pernah saya dengar di pondok lama ada di sini. Oh, karena pondok lama juga bahasa Arab Ya setiap hari. setiap hari. Tapi kerennya sini berbahasa Arabnya beda ya. Yang namanya berbahasa Arab dalam konteks terpaksa Ya. sama yang mau. Di sini rata-rata mau, bukan karena hukuman. Kita Ya. takut dulu gara-gara hukuman. Kalau misalnya di pondok dulu ya. Iya. Kalau ketahuan sama bagian bahasa, wah, Sab. bukan push up lagi. Ketahuan lah, kayak misalnya di kamar mandi ngomong aduh gitu. Gitu. Atau ngomong apa lah, teriak-teriak. Ada tuh yang namanya mata-mata jasus Jasus. dicatat. Ya. Mujib di kamar mandi ngomong ini jam berapa nih, dikasih ke bagian bahasa, abis maghrib panggil, dipanggil, abis itu ya keliling lapangan lah, terserah ya kayak diperlakukan kayak mana gitu loh. Dan di sini bedanya ya nggak seperti itu, tidak ada hukuman, bagian bahasa pun cuman ya kerjaannya ilko mufradat di Ya, depan, terus ngayomi teman-teman buat ayo nyetor mufradat kalau malam, itu pun teman sendiri. Dan cuman ngajak dan tidak ada hukuman, Tidak nggak ada paksaan sama sekali. Iya. Tapi kita mau. Iya. Kalau sana ya dihantui, Dihantui. beda banget. Takzir, hukuman. Iya, kayak sampai takalam bila qadul arabiyah walaupun salah gitu. Walau karena kotoan. Kayak dulu pertama-tama kali ngobrol pakai bahasa Arab tuh, kalau udah kasus sama temen nggak tahu bahasa Arab, ida antala uskut ana idrib gitu. Nah, Gitu-gitu ya. Iya. Walaupun beda kan, salah kan? Iya, beda Maksudnya, itu. ida antala uskut ana idrib bener kalau lu masih ngebaca gue pukul loh gitu. Biasanya kan gitu di sana. Iya, Sebunyinya gitu ya. sembunyinya daripada ya walaupun bagian bahasa nggak tahu, Iya. tapi kaki tangannya banyak. Sekali kena harus wajib nulis dua gitu. Biasanya Kalau di sini insya Allah ya uslub-uslubnya itu di sini uslub Arabiahnya itu yang sesuai dengan nahwu sorof. Juga kalau dari dosen sendiri itu sering-seringnya malah yang sering dipakai kalau di Timur Tengah sana. Tapi di Andalus dulu pernah di asrama bahasa kalau aku full pusat, Mas. full pusat. Full pusat. Jadi di sini agak kaget Jelas. bahasa Arab gitu kan. Jelas. Culture shock lah. Pastinya culture shock lah. Tapi bisa mengikuti. Alhamdulillah ya. Kolilan pakolilan kalau Oh kata iya, Ustaz, udah Mas. bisa berarti. Udah Wah. bisa berarti. Insyaallah. Nah, Udah bisa bahasa Arab. Terus kalau Rapip sendiri itu ada ya teman dari bahasa itu ada kan? Ada kalau dari Ali bahasa. Muhsin, terus Ali Muhsin, terus Labib, itu kan dari Abyan, bahasa kan. dan segala macamnya Itu di kelas juga ngobrol pakai bahasa Arab kan? Iya, jelas Jadi ngobrol. kita yang dengar yang dulu nggak pernah bahasa Arab sekalipun
itu Bisa mesti terbantu dengan adanya itu. contohnya apa, Pip, yang sering jadi apa namanya bahasa Arab yang sering lo pakai gitu? Contohnya gimana? Kalau misalnya kan untuk kayak kan setiap setiap habis pelajaran atau mau pulang sekolah kan ada Iya. namanya apa itu yang ilko Ilko. itu ya dari itu kan dari pihak ada 3 orang anak lah ya, Iya. 3 orang Iya. anak itu Ado. kayak bahasa Mujib, terus Abian sama Alih Musin itu kan rata-rata kita kan yang anak-anak sebelumnya tidak di Luhoh ya pastinya kan asing kan dengan kata itu. Makanya dengan adanya itu menurutku itu sangat-sangat membantu loh. Kayak semesti apa ya Java gitu kan Iya. segala macamnya. Mm. Terus selainnya ya kawa yakwi dan segala macamnya itu menurutku sangat-sangat membantu. Karena dengan adanya itu pasti kita bisa tahu, terus kita juga bisa langsung bisa mempraktekkan. Kan kadang mestilah, nggak kadang malah, mesti kalau ada salah satu yang maju dari 3 anak itu kan, mesti kan langsung ditunjuk. Misal siapa? Misal Rafif saya. Rafif coba bilang ini dalam bahasa Arab. Ya kan itu sekalian langsung mempraktekkan. Iya. Menurutku itu sangat-sangat membantu gitu. Terus juga kalau biasanya lagi makan tuh di kantin tuh, Iya. ya kan, sama Labib kan. Heeh. Istar idam gitu. Awal denger idam apa tuh gitu kan. Malida. Imal idam itu kan apa tuh? Kemah to'am gitu kan. Iya, itu udah keren banget. Juga kalian emang UKM-nya sendiri. UKM itu unit kegiatan Mahasanti, bukan mahasiswa. Mahasan. Kita Wah, Mahasanti. Siap, si paling UKM-nya mahal. kalian sendiri itu juga bahasa Arab, Iya, ya kan? Fokus bahasa Arab. Sama Ustadz siapa? Dosen siapa di sini? Ustadz Ridho. Ustadz Ridho. Ustadz Kalau Ridho. laki-laki Ustadz Ridho. Kalau Oh perempuannya iya, Ustadz Ustadz Masri. Itu mereka luar biasa sekali di sini ya. luar Iya. biasa. Ustadz Ridho sama Ustadz Masri. Membantunya dalam kita berbahasa Arab dan hujahnya itu sangat membantu kita. Dan ayo bahasa Arab gampang, nggak susah. Kalian tuh harus bisa bahasa Arab. Terus ajarin usul yang baru, ceritanya. Apalagi kalau kelas juga ada pelajaran istimewa kan. Ya, Istimewa, istimewa. Kalau dulu saya itu ya bisa sebulan 2 kali, kalau nggak seminggu sekali itu kita nonton Iya. video bahasa Arab ini Musyahadah. musyahadah. Iya. Istimewa musyahadah sama Ustadz Lutfi kan. Iya. Nonton video-video kartun bahasa Arab itu jadi matkul loh, mata kuliah, Iya. mata pelajaran. Walaupun kadang-kadang sambil dengerin kan hawanya kan isir gitu kan. Iya. Gitu kan. Iya. Emang agak ngantuk. Sorokan 2:30. Tapi emang seru. Nah, Walaupun pelajarannya yang pelajaran seharusnya batu, keras, tapi Iya. jadi lunak. Benar. Jadi seru, kita nonton jalan ceritanya kayak apa, terus cara pengucapannya kayak apa. Jadi kita nggak belajar doang, bukan belajar doang, tapi termasuk hiburan kita. Situ. dan juga BTW ini guys, ustadznya atau dosennya di sini juga santai-santai semuanya ya. Pernah nih pengalaman kan. Heeh. Aku makan di kantin sama 5 orang kalau nggak salah, 5 orang. Udah selesai itu makan, udah kenyang semua. Ustadz Masri datang. Akal dong, Sayyidina, gitu kan. Saya dulu. Akal nah, Syekh, gitu kan. Wow. Udah kenyang semua kita nih padahal. Iya. Ustadz Masri pesenin 1 nampan. Oh. Sama ayamnya waktu itu kalau nggak salah 3 buah itu ayam. 3 buah. Iya, sama telur dadar waktu itu. Masya Allah. Disuruh makan lagi kita. Iya. Kita kan kenyang kan baru kenyang perut kan. Barokahnya belum. Ya, makan lagi lah kita di situ. Barokah Ustaz. Iya, itu Masya Allah itu Masya Allah. dosen-dosen di sini itu sesantuy itulah. Ya, saat masa loh tadi siang loh. Tadi siang hari ini, biasa lah. Siang Iya. kan waktu kita istirahat sebelum jam 2 ada halaqah lah, ada halaqah kamar. Itu tiba-tiba jam 1, setengah 1 tiba masuk. Ustadz Masri. Ya biasanya masuk kalau nggak maghrib koprak-koprak. Iya. Iya. Maghrib kalau nggak malam buat bukan buat ziyadah. Siada Iya. Mufradat. Nah itu tiba-tiba masuk bawa kasur. Sa'anam huna ya. Sa'anam huna. Tafadhal. Tidur. Betul. Aikit nih ya Mujib. Di saat istania. Seringnya di kamarmu ya tidurnya ya? Enggak pernah. Tapi Atau baru? kalau misalnya ya akhir-akhir ini karena Ustadz Masri kan ada hal Oh iya. sebelum-sebelumnya itu ya sering di kamar kita gitu ya karena
sedari awal Oh, juga iya. Ustadz Masri itu bilang karena kalau misalnya beliau ini mau menetap di kamar kita, Iya. ya karena kan salah satu tujuannya untuk membiasakan berbahasa Arab. Selain di kuliahan juga, itu di asrama juga dengan cara itu. Ya menurutku itu juga alasan yang sangat membantu kita untuk terbiasa berbahasa Arab. Makanya ya saya sangat-sangat terima kasih juga kepada seluruh dosen lah terutama. Luar biasa. Luar biasa yang Mereka nggak main-main sih. Ya Allah. Seserius itu ya. Seserius itu kita di sini benar-benar dibimbing. Hmm. Tapi sambil bercanda-bercanda juga. Iya. Selain Ustadz Masri ada siapa lagi yang kadang-kadang membekas gitu di hati itu? Ustadz, kalau saya jujur ya, Iya, jujur. Ustadz Wahib. Setelah Mungkin kalau di Mas Andri lain kurang dekat sama Ustadz Iya. Wahib kan. Tapi saya ini nyetor hafalan. Nah, masih ada tanggungan sih. Sama kayak juga nyetor hafalan yang sudah dihafal sama Ustadz Wahib. Jadi ya setiap habis maghrib nggak setiap habis maghrib sih. Kalau misalnya habis ya Senin Selasa, kalau yang lebih free lah waktunya ke asrama Tafiz jalan. Ya di situ nyetor ada depan sama Ustadz Masri, Ustadz Wahib. Sama Ustadz Wahib itu diajarin dengan pelan-pelan, walaupun salah mulu, sampai sekarang masih juz 30. Masih ada hutang 15 juz. Masih juz 30. Masih juz 30 itu mungkin udah sebulan Al-Fatihah. Al-Fatihah doang. Itu benar-benar diajarin yang baik dan benar gitu ya. Iya, tajwid yang sesuai dengan kitab yang dipakai di mata kuliah. Itu dipraktekin di situ. Ini bagaimana dengungnya, pelafatannya. Waduh, susah banget. Tapi ya gara-gara Ustadz Wahib itu kayak sabar dan tekun dan terima aja. Oh, Masya Allah. Ini gue gak bakal bisa ngecewain Ustadz Wahib sih. Harus ikutlah. Setidaknya bisa nyetor semua hafalan di sini. Dan muter, walaupun udah selesai, muter lagi. Kayak gitu. Ustadz Rohli sendiri juga terbesit kan, membekas gitu kan. Iya, gimana? Masya Allah. Masya Allah. Selamat anaknya sekolah lagi. Ini sholat semua ini. Ya Allah, pion iki ya. Dipentung ya. Kalau Habib, apa yang membekas sih? Di sini siapa yang membekas? Kalau saya itu karena menurut saya ya semua dosen di sini membekas. Karena kan setiap dosen kan mempunyai ciri khas masing-masing. Lihat daripada ciri khas itu yang menurut saya membekas. Jadi sebelum kita mau pelajaran kan biasanya setiap dosen kadang-kadang ada yang tanya pelajaran kemarin ini bagaimana gitu loh tentang pelajaran kemarin sebelumnya kan. Pastinya di situ kan kita bisa membuka lagi, belajar lagi tentang apa sebelumnya biar besok ketika ditanya kita bisa menjawab. Menurutku daripada itu sangat-sangat membuatku berkesan lah. Karena kan setiap dosen mempunyai bukan standar sih bahasanya, mengajarnya itu kan berbeda-beda, cara mengajarnya itu berbeda-beda. Makanya menurutku semua dosen di sini ya sangat-sangat membekas. Luar biasa. Emang kalau dari kalian itu apa sih kutipan dari salah satu dosen atau enggak dari ulama yang buat kalian itu bisa sebetah ini di Andalusia sampai sekarang? Mujib apa aja? Kutipan dari siapa? Dari dosen siapakah? Dari siapakah? Kalau ada sih satu syair yang paling gue suka dan itu salah satu yang nge-trigger gue buat belajar kitab. Gara-gara syair itu beli syarahnya dari kitab Ta'lim Muta'alim. Itu bunyi akhir-akhir dari Syekh Najmuddin. Di situ dibilang sama Syekh Najmuddin ke budak perempuannya. Katanya gini. Salamun ala man tayamasni bizarfiha. Salam kepada perempuan yang mengkiatku dengan senyumnya. Walam hati qadhiha walam hati tarfiha. Gemerlap pipinya merah-merah dan gemerlap matanya. Sabatni fatatun malihah. Telah mengurungku. Siapa yang mengurungku? Fatatun malihah. Perempuan yang di dalam pelukan atau yang bisa yang manis. Ya. Terus di situ lanjut lagi. Fakultu da'ini wazirni fa'innani. Dan aku berkata kepadanya, tinggalkanlah aku, lupakanlah aku. Fa'innani syagoftu bitahsilil ulumi bikashfiha. Sesungguhnya aku telah tergila-gila dengan menuntut ilmu dan membuka ilmu. Kapan? Iya. Syair kesukaan sih. Jadi di situ kan kita bisa lihat
walaupun di dunia sana ada gemerlap duniawi ya, Iya, harta tahta wanita di luar tuh, harta tahta wanita. ya wanita luas banget, Ya. tapi keutamaan ilmu lebih luas. Nah, dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan ketiganya itu, harta tahta wanita. Udah fokus dulu 4 tahun dan 5 tahun, insya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kayak Oh, ini Ustadz. kecintaannya Ustadz Rohli. Iya, contoh Ustadz Rohli kita. Masya Allah. Nah. Ya, Ustadz. Iya. Aduh. Gitu. Tapi apa kutipan yang bisa buat semangat sampai hari ini? Kalau kutipan yang membuat saya semangat ya, selalu semangat insya Allah lah. Itu dari Abah sendiri. Iya. Karena itu langsung dari Abah untuk para santrinya, yang menurut saya itu sangat-sangat membekas di hati saya. Ini sangat-sangat familiar di kalangan santri Andalusia, karena terkhusus untuk santri-santri Abah kan, yang berbunyi idza arabta ilma ya bunayya famkutuna wa kun ma'i sawiya fi Andalusia wala tubali bi kulli himmatin wa khud maqali ta'ud bi ilmin wa bi hali sholihin wa siri ahli lahima fathin. Menurutku itu yang sangat-sangat membekas di hati saya, karena ya semoga saya bisa kita semua bisa dianggap menjadi santrinya beliau terutama. Artinya apa ya? Artinya apa? Bang? Artinya ida arota ketika kamu menginginkan sesuatu. Ya bunaya wahai anak. Ida arota ilma ya bunaya famkus, maka tinggallah di sini maisawiya, di sini bersamaku. Fi Andalusia walatubali, di Andalusia jangan pedulikan omongan lain. Bikuli himatin wahud makol, dengan segenap himmah cita-cita ambillah ucapan saya. Ta'ud bi ilmin wa bihai solihin, maka kamu akan pulang dengan membawa ilmu wasiri ahlillahi ma'fai mungkin, dengan rahasianya Allah beserta siri ahlillahi ma'fai mungkin, dengan terbukanya hati. Makanya menurutku itu sesuatu yang sangat-sangat membuat kita, khususnya para santri Andalusia, mas santri, itu bersemangat dalam menjalani setiap hari-harinya. Karena motivator terbesar saya sampai sekarang ini Abah sendiri. Keren. Baru tahu tuh. Ini dua-duanya ini udah suka bercanda, juga masih ada isinya ini, mereka luar biasa ternyata di dalam. Nyaring doang sih kopong ini sebenarnya. Iya gitu, makanya masih nyari di sini Tahu ya. asal ya, Nah, Insya Allah abis selesai Andalusia tongnya penuh. Insya Allah. Oke, langsung ini selanjutnya ya, ada dari teman-teman kita ini yang udah kirim Q&A kita nih. Ini jadi nanti ya. Bang Mujib sama Bang Rapep ini jawab pertanyaan dari teman-teman kita yang udah ngirim di sini. Nggak settingan kan ini ya? Nggak settingan. Nggak settingan ini. Ini nanti kita sebutin yang ngirim siapa tuh kan? Siap. Sebelumnya diminum dulu itu. Diminum dulu itu. Ini dari Andalusia asli nih ya? Oh iya, Aroyan. Wede, keren. Bisa kali. Bisa. Iya. Promosi. Ada. Seharusnya ada gini-gini, ada tagline. Ada. Kalau di podcast yang profesional kan tagline. Prabowo presidenku, Aroyan minumku. Iya. Bisa disensor kan? Andalusia pondokku, Aroyan minumanku. Nah, itu dia. Jadi politik ya. Oke, ini Q&A pertama. Langsung nih, Q&A pertama ini dari yang ngasih ini kayaknya lo ya. Siap. Dari @pejuang air minum. Masya Allah. @pejuang air minum. Ini settingan. Enggak. Aman-aman. Ada yang tanya nih, katanya ada nggak sih kesan buruk yang bakal sulit banget buat dilupain kalian di sini? Di sini. Kesan buruk. Kesan Kalau buruk. saya sendiri nggak ada kesan buruk yang ada di sini, karena di sini tuh semuanya saling merangkul, saling menjaga, saling bersama, karena kan tujuan di sini hanya untuk menuntut ilmu, bukan untuk menjatuhkan apapun segala macamnya itu kan. Makanya kesan buruk tentang semua kesan buruk di sini menurutku nggak ada, karena itu hanya perspektif belakang. Iya. Keren. Jip, gimana Jip? Setuju nih kayak gini. Kayak apa ya? Kayak misalnya walaupun saya masih baru di sini, baru 2 bulan, emang walaupun 4 tahun ke depan lagi mungkin ada yang sesuatu kejadian pasti yang nggak enak dong. Tapi kejadian yang nggak enak itu bukan sebagai yang harus kita ingat-ingat terus. Iya. Kita bikin stres dan lain-lain, kita pikir, tapi pelajaran itu menjadi
kita mendapatkan pelajaran. Kayak gini lah, Ustadz gue pernah bilang, kalau misalnya hidup itu kebalik sama sekolah. Ya. Sekolah gini ya, sekolah belajar dulu, oke? Belajar dulu, habis itu ujian. Nah, kalau kehidupan beda. Nggak ada belajar tiba-tiba ujian gitu. Nah, ya nggak gitu. Ujian dulu tapi kan Ujian kembali. dulu baru Iya. belajar. Ujian dulu baru belajar. Kita menerima sesuatu yang gak enak dulu baru belajar Iya, gitu. Jadi, oh ngebut-ngebutan di jalan, yang misalnya belum dapat ujian jatuh dari motor itu nggak bakal kebut-kebutan lagi dong. Iya. Iya kan? Kalau misalnya, oh ini buruk banget, belum ngerasain gitu. Pas udah ngerasain, oh udah tahu ini ujiannya nih, udah tahu rasain ini kayak mana. Oh jadi pelajaran. Iya benar. Besok gak ngebut lagi. Iya, deketin dia, ini. Iya, itu di Terus, sana. Jadi pelajaran. Nah, Introspeksi diri. Benar, Karena benar. emang kalau umuran-umuran kayak kita emang cara penyikapannya aja sih gitu Iya. kan. Iya. Iya, di situ. Penyikapannya aja. Iya. Ada pertanyaan kedua dari @bakul_cod. fakultas Bakul COD. Ini siapa ini? Rapid biasanya. Beneran nih? Beneran. Iya. Bakul COD ini. Apa yang akan kamu ucapkan untuk dirimu di 4 tahun mendatang? Ya. Halo Mujib, di 4 tahun mendatang. Kalau 4 tahun mendatang, Mujib semangat ngabdi lagi ke Pondok Kebumen ya. Emang habis ini Ya. balik lagi ke Kebumen. Semangat ngabdinya, ya nyari Purwokerto. Gimana 4 tahun ke depan nyari yang di Purwokerto? Iya, jangan. Gimana itu? Sesuai Kalau Daud misalnya- ya aja. iya. Ya, saya tahu. Kalau misalnya untuk saya sendiri, untuk 4 tahun ke depan terutama, pastinya saya akan berterima kasih lah untuk semua orang yang ada di kehidupan, terutama Jimat Ali ini kan. Pastinya untuk 4 tahun depan, insya Allah kan berbeda dengan yang sekarang. Maka dari itu, saya ingin berterima kasih dan terus berusaha, berjuang untuk meraih apa yang saya impikan suatu saat nanti. Wih, itu dia tadi bincang-bincang kita yang luar biasa ya sama dua narasumber kita ini, ada Bang Mujib dan juga ada Bang Rafi. Iya. Terima kasih buat kalian semua ya. Sukses selalu. Amin. Doain dong subscriber kita itu naik. Nah, Itu dia. Otomatis hostnya kan jadi lebih semangat. Gitu kan. Nah, itu. Oke, untuk teman-teman itu tadi ya pahit manisnya memulai kehidupan baru di Mahat Ali Andalusia. Yang pasti ada pengalaman pahitnya ada karena hidup sama banyak orang, tapi itu digunakan buat pelajaran. Benar. Manisnya pun banyak banget di sini ya, sama kakak-kakak kelas itu saling mengayomi dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin cukup segitu ya. Ya. Buat narasumber terima kita, kasih. terima kasih. saya juga terima kasih Untuk banyak. yang menonton Ya. juga terima kasih. Subscribe, jangan lupa gitu kan. Yang kemarin-kemarin tonton, yang bakalan hadir nih juga tonton. Pantau terus. Ganteng ini saya. hostnya. Ganteng ini hostnya kan. Oke, cukup di pertemuan kita kali ini, di podcast kita hari ini. Saksikan podcast selanjutnya bersama kami di Mali Andalusia Podcast. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke.